Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengikuti ngaji Ihya bersama Gus Ulil. Saya sungguh menikmati, saya bungah, saya bahagia sekali bisa ngaji bersama Gus Ulil. Saya seperti mengalami ejakulasi intelektual saat mengikuti pencerahan dari Gus Ulil. Saya seperti memiliki rambut gimbal yang kemudian dikeramasi menggunakan sampo dan dipakein conditioner lalu disisir pelan-pelan gitu. Jadi iman saya itu terselamatkan. Bukan cuma beragama dengan akal sehat, tapi juga beragama dengan cerdas. Karena pembacaan Gus Ulil terhadap kitab itu sangat lengkap menurut saya. Ada ilmu sosial, filsafat, tasawuf, juga sains modern berjalin kelindan dalam penjelasan Gus Ulil. Gus Ulil membawa saya berpetualang ke ruang-ruang yang mendebarkan sekaligus mengasihkan, yang tidak pernah saya temukan di tempat saya dulu pernah ngaji. Dan magnet utama dari ngaji Ihya dari Gus Ulil saya kira adalah keberhasilan Gus Ulil membabar substansi kitab Imam Ghazali ini dalam konteks kekinian dengan tepat, yang saya kira tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti beliau. Jadi terima kasih Gus Ulil dan juga Mbak Admin atas semua penjelasannya selama ini, dan semoga Gus Ulil dan Mbak Admin diberikan kesehatan untuk terus meneruskan pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya adalah karena saya adalah santri, selamanya menjadi santri dan ingin tetap mengkaji kitab kuning meskipun lewat online. Pesannya tentu saja saya sangat bersemangat dan bangga menjadi santri Gus Ulil. Saya merasa saya tidak salah memilih guru. Pengalaman terbaik adalah ketika saya bertemu dengan guru-guru saya yang sangat saya idolakan, yakni Gus Ulil dan Inas, waktu itu di Jombang dan Mojokerto. Beliau berdua itu adalah putra-putri dari kiai besar, tetapi beliau tetap humble terhadap santri-santri. Belum lama saya jadi santri belingnya Gus Ulil untuk ngaji Ihya secara online. Juga tidak terlalu rajin, santri beling pokoknya. Pun demikian saya dapat insight yang banyak, tidak hanya dari isi Ihya yang diajarkan, tetapi dari perspektif, pengetahuan-pengetahuan baru, informasi tentang ulama, informasi mengenai kitab-kitab, itu yang menambah motivasi saya untuk selalu ikut dan berusaha nggak ketinggalan. Meskipun kadang-kadang juga ketinggalan, namun itu sangat bermakna bagi saya yang sedang belajar agama lagi. Terima kasih Gus Ulil, juga Mbak Admin yang sudah mensupport bahkan menjadi pemeran utama dalam ngaji Ihya online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali dalam ngaji Ihya Gus Ulil sangat gamblang menjelaskan dan membawa kami dalam ulah rasa, seolah-olah kami dibawa pada mu'allif pada kitab ini, yakni Sang Hujjatul Islam Imam Ghazali. Mudah-mudahan kami yang masih awam ini senantiasa bisa menjadi hamba-hamba yang selalu menyadari akan kehambaan kami sebagai hamba Allah. Terima kasih Gus Ulil, mudah-mudahan kami menjadi santri yang istiqomah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ikut nyantri online-nya Mas Ulil itu sekitar pertengahan tahun lalu ya. Saya kira saya hadir di sana sebetulnya ingin belajar aja tentang hal-hal tertentu yang terkait dengan Islam ya. Karena dalam konteks Indonesia saya kira pengetahuan tentang Islam itu penting sebagai bagian dari cara kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Saya kira itu kesan yang penting juga dalam keterlibatan saya di nyantri online yang dikelola oleh Mas Ulil dan Mbak Admin. Tetap laksanakan dan tetap sukses, karena ini memberi banyak pelajaran bagi banyak orang, secara khusus bagi saya. Keren banget, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Ihya itu butuh perjuangan. Saya yang dari pagi bekerja sebagai salah satu staf di RSUD Sidoarjo, pulang menjelang maghrib, menyiapkan buka untuk keluarga. Setelah itu taraweh,
dapatnya tinggal ngantuknya sebenarnya. Maka untuk bisa terjaga, saya harus sambil mengerjakan pekerjaan rumah, saya harus terus bergerak untuk bisa menyimak Gus Ulil. Nah, di akhir-akhir ngaji di hari-hari terakhir ngaji Al-Munqidh, saya tergelitik dengan pengalamannya Al-Ghazali ketika memutuskan berhenti dari status dan jabatannya, kemudian melakukan perjalanan yang begitu jauh, meninggalkan keluarga. Usil dalam pikiran saya bertanya, bisa nggak sih perempuan juga seperti itu? Matur nuwun, saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang saya rasakan dengan mengikuti kajian ini, salah satunya adalah yang pertama, perbedaan antara kajian Ihya ini dengan pengajian-pengajian yang saya ikuti sebelumnya. Jadi kalau pengajian sebelumnya misalkan penerjemahan kata per katanya menggunakan logat Sunda atau Jawa, nah kalau yang disampaikan oleh Abdullah ini kan lain, yang menggunakan bahasa Indonesia dengan penjabaran yang sangat luas, dengan berbagai disiplin ilmu yang tentunya sangat menambah ilmu dan wawasan saya. Pengalaman menariknya tentu adalah saat bisa mengikuti kopdarnya. Ya, sejauh ini saya baru 3 kali bisa mengikuti kopdarnya. Yang saya rasakan setelah berjumpa langsung dengan beliau adalah kesan, selain keluasan ilmunya, adalah kepribadian beliau dan Mbak Inas sangat istilahnya ramah, gitu, rendah hati, sehingga saya dan keluarga yang baru bisa berjumpa pertama kali dengan beliau merasakan itu seperti diterima, gitu, rasanya itu seperti diterima, seperti yang sudah kenal sebelumnya, padahal kan kita baru bertemu. Alhamdulillah, terima kasih, itu yang kami rasakan. Harapan ke depan, doa kami adalah semoga Gus Ulil beserta keluarga dan senantiasa sehat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus membimbing kita santri online-nya dengan kajian Ihya-nya atau karya-karya Imam Al-Ghazali yang lain. Itu aja yang saya sampaikan di testimoni ngaji Ihya ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti pengajian online sejak Ramadan tahun ini. Nah, kenapa? Karena pertama saya ingin merasakan kembali suasana di pesantren. Yang kedua, karena kedua kitab ini belum pernah dipelajari sama sekali di pesantren saya dahulu. Nah, kalau di pesantren kan dapat kitabnya kan mungkin cuma hanya dimaknai, diterjemahkan, ditulis gitu kan. Nah, yang saya dapatkan dari pengajian online ini nggak hanya 2 itu, tapi kita bisa dapat pemahaman filsafat, dapat pelajaran sains gitu. Nah, juga di dalam pengajian Ihya ini mengandung suatu pesan bahwasanya santri itu tidak hanya harus bisa baca kitab turos, tapi bagaimana menjadikan kitab turos dikontekstualisasikan sehingga bisa menjawab problematika masyarakat saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.